Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast SMP Negeri 1 Sapuran. Pada podcast perdana hari ini yang merupakan rangkaian kegiatan yang bertajuk Literasi Tiada Henti, kita akan membahas tentang meningkatkan minat membaca, menulis, dan tips berbicara di depan umum. Tentunya bersama dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini, yaitu beliau Pak Catur Rahman. Mari kita sapa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, selamat wabarakatuh. pagi Selamat Pak pagi, Bu. Catur Rahman. Ya, selamat pagi juga. Pagi atau siang ini Pak? Oh iya. Ya, selamat datang Pak Catur Rahman di SMP Negeri 1 Sapuran. Mohon berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, biar kita lebih kenal ya. Oh ya, kenalan dulu ya. Oke, kita kenalan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang buat yang hari ini sedang menyimak podcast kita ya. Dan perkenalkan nama saya Catur Rahman dan tiap hari aktivitas saya itu mengajar di Kecamatan Pojok juga yaitu Kecamatan Watu Malang di MI Maarif Gondang. Kemudian ya aktivitas sehari-hari selain saya sebagai guru, saya juga sebagai ketua KGGMI se-Kabupaten Wonosobo, kemudian sebagai penggerak komunitas guru juga yaitu komunitas guru belajar Wonosobo dan aktivitasnya juga ini menemani guru-guru di Indonesia untuk menjadi instruktur calon guru penggerak. Luar biasa. Belajar bersama sih sebenarnya bukan paling the best, tapi karena memang kebetulan diberi kesempatan sama Allah untuk menemani teman-teman di guru penggerak juga sih. Ya, berarti pas sekali dengan tema hari ini ya, Pak, ya. Kami kan ya bagaimana meningkatkan otomatis kalau jadi guru penggerak kan berarti Gerak terus ya. gerak terus. Nggak anteng ya. Nggak anteng, iya. Dengan tema kita hari ini kan tentang meningkatkan minat membaca, menulis, kemudian bagaimana biar kita itu tidak grogi di depan umum, ngoten. Yang sebagaimana kita ketahui kalau minat membaca anak-anak kita hari ini kan bisa dikatakan rendah ya Pak ya. Nah saya penasaran, pengen tahu dulu sebenarnya manfaatnya itu apa sih? Manfaat seorang itu senang membaca, menulis, kemudian mempunyai keterampilan untuk berbicara di depan umum. Jelas awal itu banyak benefitnya ya yang kita peroleh. Memang membaca itu malas kayak gitu, apalagi kalau misalnya teksnya panjang, bukunya tebal-tebal kayak gitu. Tapi selanjutnya itu kita kembali ke diri kita. Sebenarnya kita baca tujuannya untuk apa? Jadi refleksi diri dulu. Kita punya tujuan mengapa kita baca. Oh, ternyata saya tergantung misalnya hari ini saya ingin memahami tentang culture yang ada di Indonesia. Berarti saya harus baca buku culture. Fungsinya adalah bahwa manusia itu ilmu itu kan selalu berkembang. Jadi kalau misalnya kita tidak mau belajar, ya otomatis kita akan tertinggal. Kalau misalnya diri kita sebagai guru, saya mengatakan bahwa hanya guru yang mau belajarlah yang berhak untuk mengajar. Karena ilmu berkembang, murid juga eranya berbeda ketika kita tidak mau belajar, terutama membaca literasi, otomatis ya amunisi kita di otak juga tidak banyak kayak gitu kan. Nah kayak gitu dan otomatis itu juga ketika kita banyak baca, kita punya banyak referensi, pengetahuan kita juga bertambah, itu juga menjadi modal dasar bagi kita ketika berbicara. Berbicara di depan umum kan tidak harus berbicara di depan forum banyak, dengan teman seperti saya sama jenengan, itu kan juga udah di depan umum kayak itu kan. Paling tidak dengan punya referensi yang banyak itu ya kita punya banyak tema untuk ngobrol, dan ketika diajak ngobrol sama teman pun kita juga nyambung, kita tidak miss dan tidak kelihatan tidak paham sama sekali kayak gitu. Kayak gitu sih. Manfaatnya banyak sekali ya Pak, dari kita membaca, kita menambah wawasan, itu akan memudahkan kita, dalam berbicara. Berarti ada hubungan yang sangat signifikan ya Pak, dengan kita banyak membaca dan, keterampilan Ya, berbicara? keterampilan berbicara. Pastinya ketika berbicara kan tergantung kita diberi kesempatan berbicara di forum apa gitu kan. Pastinya kita butuh baca. Misalnya saya, diberi kesempatan untuk berbicara di depan anak-anak SD misalnya, atau di anak SMP atau SMA kan otomatis berbicara saya harus baca. Bagaimana sih psikologinya anak SMP sama SMA, apa sih yang lagi hits di antara mereka, dan membaca itu tidak harus membaca buku yang resmi-resmi juga, membaca status orang, kemudian membaca berita infotainment juga penting kayak gitu kan. Paling tidak ketika ada A berbicara seperti ini, kita bisa mengambil pelajaran dari mungkin dari public figure yang kali ini lagi problem, nah seperti itu. Jadi tidak harus buku-buku atau mungkin literasi yang berat sih, kayak gitu. Yang jelas kita membacanya ringan-ringan dulu lah, kayak gitu, heeh. Ya, ya baik. Terus
karena manfaatnya luar biasa, sebenarnya yang dapat mengembangkan minat membaca anak itu siapa, Pak? Yang dapat mengembangkan adalah yang pertama adalah sebenarnya dari diri sendiri dulu sih. Dari diri sendiri dulu yang didukung sama lingkungan, terutama dari lingkungan rumah, kayak seperti itu. Kalau sudah dari lingkungan rumah pastinya kan orang tua kan ada sebenarnya sih latar belakang berbeda-beda juga menentukan minat anak untuk baca gitu kan. Bagaimanakah orang tua menyediakan buku di rumah, seperti itu. Jadi orang tua pun kadang ketika memberikan gift kepada anak ya jangan berupa jajan terus, misalnya bapak atau ibu pergi ke kota gitu kan, atau pergi keluar kota atau apa, ya kolo-kolo kayak gitu misalnya souvenirnya bentuknya buku lah iya. Jadi dari kecil misalnya buku dongeng dulu, nggak usah yang karena anak-anak misalnya yang, kecil-kecil otomatis masih suka yang gambar-gambar, yang tulisannya belum begitu banyak. Itulah sebagai oleh-oleh. Dan jangan lupa ketika untuk, biar anak tertarik jangan cuman bukunya ditaruh di atas meja, "Ini Bapak belikan buku, kamu baca ya." Enggak, tapi karena anak mereka juga butuh contoh dari orang sekitar, orang tua juga gitu kan. Orang tua juga mungkin, "Yuk Bapak misal atau Ibu dongengkan." Nah seperti itu, mereka jadi punya ketertarikan dan ujung-ujung nanti anak coba coba yang membaca sendiri dan kita yang mendengarkan. Paling tidak mereka sudah berusaha untuk membaca. Itu sebenarnya kebiasaan dari rumah. Kemudian kalau misalnya di sekolah, sebenarnya juga dimulai dari guru juga sih. Nah, kayak gitu. Sebelum kita memerintahkan siswa kita untuk membaca, ya pastinya kita dulu membaca. Iya, kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya murid-murid kita tidak apa ya, misalnya tidak invasi guru gitu kan, misalnya anak suruh baca hari ini misalnya di sebuah sekolah ada kegiatan literasi 15 menit sebelum KBM ada kegiatan membaca. Mungkin bagi anak-anak yang cuek, oke deh yang penting baca kayak itu kan, tapi bagi anak yang suka invasi, "Loh bu guru emang nggak baca?" Kayak gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi heeh, iya teladan. Jadi sebelum saya memerintahkan kepada anak-anak, saya juga membaca sendiri, kemudian saya seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman di ruangan bahwa saya di kelas itu punya jurnal baca, yang jurnal baca itu tidak hanya diperuntukkan untuk murid, tapi untuk saya juga iya. Karena pernah ada yang tanya, "Pak guru sudah nulis apa? Pak guru sudah membaca apa?" Jadi saya punya jurnal literasi juga yang digabung sama anak-anak di situ, berapa banyak buku yang sudah saya baca, mereka tahu. Jadi ketika saya memerintahkan, saya juga tidak jargoni kan kayak gitu. Ketika saya udah, mulai baca, saya memberikan perintah atau kesempatan kepada anak untuk baca juga udah nyaman. Jadi mereka tidak menuntut saya kayak gitu, jadi tidak jargonis sekali kayak gitu. Iya, dan pastinya habis itu, bukan cuman kegiatan baca saja bagi anak-anak, tapi misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali ada refleksi. Misalnya ya, si A misalnya, Anita baru baca buku A gitu. Kemudian jangan langsung bukunya ditaruh habis itu udah kayak gitu. Misalnya 1 minggu atau 2 minggu, "Oke besok buku ini kita refleksi bersama." Misalnya Mbak Anita kemarin baca buku ini ya, kayak seperti itu. Mbak Anita diberikan kesempatan untuk tampil di depan, untuk merefleksikan buku itu tuh apa, kayak gitu. Iya, dan teman-teman juga boleh tanya seputar buku itu pastinya dengan mind mapping ya, menggunakan kata tanya, bagaimana, siapa, kapan, boleh tanya ke Mbak Anita. Mungkin kalau misalnya Mbak Anita ada lupa-lupa atau apa ya nggak dipungkiri karena mereka juga siswa. Jadi di situ juga ada kegiatan bermakna di balik membaca, jangan cuma membaca selesai jurnal terisi udah, tapi ada refleksi bagaimana anak benar-benar membaca atau belum, seperti itu. Jadi kita bisa bergilir, mungkin bisa kalau misalnya aklamasi juga boleh, menggunakan model arisan juga boleh. Jadi ada refleksi di situ, sampai di mana sih pemahaman mereka karena literasi kan bukan hanya membaca, tapi ada pemahaman di situ. Iya, seperti itu. Dan salah satu bentuk pemahamannya mereka bisa menceritakan seperti itu, Kemudian di kelas juga perlulah kalau misalnya di SMP, ya mungkin kalau sekolah sudah punya perpustakaan, tapi kan tidak semua anak juga ngeh ke perpustakaan. Paling tidak di kelas juga ada pojok baca yang berisi dengan bacaan-bacaan sesuai dengan tingkat anak di kelas itu kan kayak gitu. Kalau SMP mungkin, ada komik juga bolehlah, komik juga maksudnya komiknya juga harus dipilih-pilih juga gitu kan, bukan yang romance sekali gitu kan, kayak gitu. Jadi itu yang awal daripada ke perpustakaan jauh, mereka juga bisa mengambil di pojok baca. Nah seperti itu. Itu sih, iya. manfaatnya sudah, siapa sudah, dan kapan kapan dan di mana anak itu bisa berlatih membaca, Pak? Ya, yang jelas kapan adalah mulai hari ini gitu Hari kan. ini. Iya, Kan kadang karena untuk memulai itu kan malas sekali ya, Pak, ya? iya malas sekali. Ya sebenarnya kan malas membaca sih enggak ya, karena tiap hari kan kita baca WA ya kan. WA tiap hari kita baca, pesan dari teman kita aja 2 jam di depan HP kita kirim pesan atau baca pesan itu juga betah kayak gitu. Heeh, jadi mulainya ya mulai dari sekarang kayak gitu. Di mana ya di manapun. Dimanapun. Iya, di Berarti mulai manapun. dari sekarang dan
Dimanapun. Iya, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Kayak gitu. Jadi, di manapun tetap ada literasi di situ, ada yang membaca di situ. Misalnya sambil menunggu teman gitu kan, sambil menunggu teman kita, bosan gitu kan, teman belum datang-datang, okelah kita buka gawai nggak masalah. Kemudian kita mulai baca-baca atau mungkin nyimpen-nyimpen e-book di buku gitu kan, Ya, apa, di HP di gitu HP-nya yang bisa karena yang dimanfaatkan. sekarang dibawa kemana mana kan Iya, kalau kita baca buku HP-nya, literasi iya. yang tebal-tebal kayak gitu mah pundaknya udah pegel gitu. Iya, jadi tidak ada kata terlambat ya Pak untuk Iya, tidak memulai ada ya? terlambat. Jadi long life education gitu kan, bahwa Iya. belajar itu kan sampai sepanjang hayat gitu kan. Mhm. Ya itu jadi bukan berarti tua harus berhenti belajar kayak gitu. Kalau orang tua kadang ini nyadar nggak sih kalau di lingkungan kita biasanya, "Yah yang muda aja lah, yang tua kan udah pengalaman," kayak gitu kan. Rasanya umum gitu kan. Kalau yang tua aja berhenti ya mungkin karena eranya mungkin yang namanya yang sudah senior paling digitalnya gitu ya, Iya. yang, maksudnya tidak se-expert yang muda-muda seperti itu. Tapi kan paling tidak belajarnya juga harus ada. Kalau karena gajinya juga full. Makin jerambat ke gaji. Iya. Iya. Ya, baik. Berarti terus ini merupakan apa ya, yang paling pokoknya, Pak. Jadi, tadi kan manfaatnya sudah, di mana, kapan sudah. Lah, tipsnya, tipsnya bagaimana kita memulai? Memulai untuk, minat membaca dulu, kemudian kita mau untuk menulis, selanjutnya kita bisa memulai untuk bisa terampil berbicara di depan umum. Karena, banyak sekali siswa yang sebenarnya mereka itu paham paham, tahu kalau disuruh menarasikan itu bisa, tapi ketika disuruh maju untuk menyampaikan apa yang sudah dia tulis, hilang. Iya, kalau dibaca di sini bagus, loh bagus, tapi kenapa ketika ketika menyampaikan kok kok maksudnya, susah Hilang, ada seperti yang itu? miss gitu Iya. ya, dredeg gitu ya. Oke, jadi untuk minat baca yang jelas adalah kita pilih dulu bacaan yang sesuai dengan passion kita, seperti itu. Misalnya saya suka, genre horor, okelah saya beli novel horor atau beli cerpen horor. Saya sukanya itu kayak buku yang Joko Lodang kayak gitu, Joko Lodang yang materinya itu Jagating Lelembut gitu. Iya, itu kan kalau dulu di radio ada acara Kismis gitu kan, kisah-kisah misteri atau Kamis Misteri kayak gitu, ternyata mengasihkan. Nah, awalnya memang ya mungkin, cerita itu ya ada manfaatnya, ada enggaknya gitu, cuman kan saya butuh fun ketika saya sibuk. Ya murid juga sama, ketika kita membaca sesuai dengan passion cerita yang kita suka, pasti kan suka gitu kan. Berawal dari membaca Jagating Lembut, nanti ujung-ujungnya ke, yang aksara Jawa full itu satu lembar, awalnya kayak gitu. Jadi memang mulailah membaca apa yang kamu suka dan mulailah yang sederhana, nggak usah yang berat-berat. Kalau misalnya kita beli novel tebal, yang nggak usah dulu lah. Yang, mungkin, membaca buku yang kayak anak-anak juga nggak masalah kayak kayak gitu, karena memang Nah dulu. iya, yang penting berminat dulu dengan bacaan yang kita suka. Kemudian selanjutnya adalah, nanti kalau misalnya untuk berbicara Iya. ya, kalau untuk yang berbicara yang jelas adalah ambil setiap kesempatan menjadi sebuah tantangan, kayak seperti itu. Jadi ketika misalnya murid kayak gitu, kita sebagai guru kadang memberikan murid ya simpel aja misalnya di kegiatan upacara. Mereka kan meskipun baca juga tampil di depan umum gitu Iya. kan, atau mungkin mereka, diberi kesempatan untuk tampil di kelas untuk presentasi hasil mereka. Yang jelas adalah meskipun salah apapun tetap beri mereka apresiasi. Mhm. Bukan hanya remaja, kita sebagai orang dewasa pun meskipun sudah hafal yang namanya grogi itu ketika udah tampil blank. Iya. Gitu kan. Kita orang dewasa aja ketika bicara blank. Nah, seperti itu. Jadi yang jelas jangan pernah takut untuk Mencoba, mencoba. mhm. Karena kita tidak pernah tahu kita itu akan sukses atau tidak, kita berhasil atau tidak sebelum kita mencoba. Sama juga seperti saya dulu. Saya dulu juga ketika disuruh bicara pastinya juga banyak yang belepotan, banyak juga dihujat Mhm. kayak gitu kan. Misalnya, misalnya pidato bahasa Jawa misalnya kala itu. Kemudian, "Lah kamu guru kok bahasanya kayak gitu, amburadul kayak gitu." Tapi kan itu menjadi sebuah motivasi. Mhm. Next kalau misalnya kesempatan saya akan coba lagi. Tapi harus ketika kita udah tampil, besoknya kita refleksi. Mmm. Tanya sama audien, mungkin tadi ketika saya bicara kurangnya apa, seperti itu. Oke lah besok kita setelah refleksi, besok kita benahi Iya. lagi. Coba lagi coba lagi. Mhm. Ibarat kita masak juga nggak langsung enak kan, Iya. ada kecutnya, ada asinnya, ada gosongnya, seperti itu. Itu nggak dipungkiri, tapi lama-kelamaan semakin sering ada kesempatan, sering tantangan kita ambil, kita jadi expert. Mhm. Dan tidak, ya tetap naik seperti tangga, step by step, tidak langsung langsung jadi. Mhm. Nah, seperti itu. Terus bagaimana untuk meyakinkan diri? Yang jelas kan untuk butuh berani kan harus yakin dulu ya, Pak. Iya. Bagaimana sih untuk meyakinkan diri bahwa, "Ah, saya mau mencoba, nanti saya nggak akan malu dan lain sebagainya." Oke, jadi
ketika mau mencoba kalau biasanya kalau saya selalu bilang, "Saya tuh pasti bisa." Mmm, Dan saya harus bisa dan saya pasti bisa. Saya anggap ya yang jelas adalah misalnya audiennya banyak gitu kan, saya tidak akan peduli dengan yang jelas kalau misalnya audiennya itu kan ada beberapa dari mhm kalangan. Mungkin hanya saya hanya fokus itu sebagai penghormatan saya saja, mhm. tapi habis itu mereka adalah peserta. Oh, seperti itu. Bukan berarti saya di sini paling the best seperti itu. Bukan berarti saya paling cerdas kayak gitu. Itu berarti takabur kan. Ya, Yang jelas mereka adalah audiens, saya pembicara di sini dan paling tidak biar tidak grogi itu jangan fokus ke tatapan orang semua, kita mmm, ya kolok-kolok lihat tembok dan lihat orangnya itu secara bergiliran kayak gitu. Jadi paling tidak dengan melihat secara bergiliran kan tidak fokus ke satu orang, 2 orang atau mhm, apa. Yang jelas yang namanya audien pasti banyak lah yang matanya tertuju pada ya, kita. Apalagi kalau misalnya kita tek pas gitu kan, itu Pak Bupati misalnya ada ke saya, nah kayak gitu. Ya saya alihkan, pandangan saya ke yang lain. Nah seperti itu. Jadi yang jelas motivasi diri adalah saya akan coba tantangan dan kalau salah nggak apa-apa, saya akan coba lagi dan saya pasti bisa dan saya harus bisa memotivasi dirinya seperti itu dan saya yakin kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk saya belajar. mhm. Meskipun salah yang jelas, jadi minta sama rekan-rekan, jangan kritik saya dengan yang menyakitkan pastinya, yang membangun yang besok menjadi saya lebih better lagi lah seperti itu. Berarti jangan takut untuk mencoba, yakinkan Iya, diri bahwa pasti bisa. Kalaupun ada pasti kesalahan bisa. itu mungkin manusiawi ya, Pak, Iya ya? manusiawi, Mhm, nggak ada yang perfect gitu kan, iya, gitu. karena kalau kebanyakan ya itu, kalau anak itu memang sebenarnya bisa, Mhm, cuman ketika mau memulai, dia iya, baru di depan saja sudah mhm, gini kan. Nah iya, itu kan, heeh, untuk meyakinkan, "Iya nggak apa-apa maju," gitu. mhm. Mungkin, bisa lebih disemangati lagi ya, Pak, ya? Jadi ya kita kan kadang memberi kesempatan kepada anak untuk berbicara di depan kelas. Mhm, Nah, kadang resikonya kita adalah kita sering memotivasi murid, tapi kita tidak memotivasi diri kita sendiri. mmm, Artinya kita kadang, "Nak, ini jatahmu yang maju loh." Tapi di sisi lain ketika saya diberi kesempatan, "Oke Pak Catur hari ini yang presentasi lah." "Lah jenengan mawon lah, jenengan mawon." Itu kan juga sudah, "Oh iya dong, wong saya aja ketika diberi kesempatan untuk bicara aja saya nggak mau." iya, Malah kadang lempar-lemparan oke, sebagai guru. Itu juga sebenarnya kayak gitu. Jadi, murid kita juga akan seperti itu mmm, ya Kak, gitu. Jadi kita memberikan support kepada mereka, "Ah, kemarin Pak Guru aja berani tampil kok, kamu pasti bisa iya, dong." Nah, kayak gitu. Jadi teladan ada penting ya, Pak? heeh, jadi ada kisah dari kita bisa di-share-kan ke Mhm murid, kayak mhm. gitu. Jadi kita nggak jarkoni banget dan kita juga tidak memunafikan diri gitu kan. Kan nggak dipungkiri anak suruh maju duduk di depan Mhm ketika di kelas, tapi ketika di forum MGMP kita duduknya di belakang. mhm, Kita cari tempat yang nyaman untuk ngobrol sama teman atau ngantuk. Itu juga sebenarnya refleksi diri. iya, Ketika saya seperti ini, saya bagaimana memotivasi mhm anak di mhm, kelas. Nah, seperti itu sih. Jadi bukan, fokus menyalahkan anak semua, tapi kita sebagai guru juga perlu refleksi diri. iya Karena kita guru juga manusia sih, yang apabila ketemu teman sukanya MGB di belakang, kan ternyata asik sekali iya gitu kan. Ya jadi, ya itu juga, jadi motivasi anak yakin, Pak Guru yakin kok kamu pasti bisa, seperti iya, itu. menarik sekali ya, Pak, ya, Mhm, berarti kalau kita mau meningkatkan minat baca kita dimulai mhm. dari diri sendiri Diri sendiri sekarang dulu, heeh. dan dari, yang kita sukai dulu seperti itu. Iya, Mungkin ini yang terakhir, Pak, berikan mhm, kami semangat, pesan mmm, Bapak biar kami itu lebih, khususnya untuk anak-anak biar lebih semangat dalam, eee, meningkatkan minat bacanya, Pak, dan mmm. juga ayo jangan takut untuk berbicara di depan umum seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya untuk, kata motivasi sih berarti itu tadi yang pertama adalah jangan pernah takut Jangan mencoba. pernah takut Kalau mencoba. misalnya kita salah itu Ya, manusiawi, kita refleksi, yang jelas mau mhm refleksi. Nah seperti itu, bahwa seperti mungkin kata-kata ini udah, familiar sekali bahwa buku adalah jendela dunia mhm gitu kan. Semakin banyak membaca, kita juga semakin tahu cakrawala, semakin kita tahu banyak kehidupan-kehidupan di ujung-ujung sana yang kita tidak tahu. Ternyata semakin banyak kita baca, semakin tahu betapa bodohnya kita, karena banyak ilmu-ilmu yang sama sekali kita belum tahu ternyata ada di buku. Yang jelas dengan membaca tidak ada mhm, ruginya, itu bisa menjadi amunisi kita, bisa untuk, rantang lah ya, iya rantang kita untuk pergi ketika kita suatu saat diberikan kesempatan untuk, tampil berbicara. Nah seperti itu, yang jelas ya itu tadi, jangan takut mencoba, karena salah itu memang manusiawi, tapi ingat refleksi. iya. Nah seperti itu. Jangan takut mencoba, mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Catur Mhm, sudah berkenan menjadi tamu oke, kita hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Demikian podcast kita pada siang hari ini, tetap semangat untuk berliterasi tiada henti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.